Ayo, halo, kembali lagi. Saya akan sharing dari buku perjanjiannya tentang analogi sikap hati yang kedua, lanjutan dari yang pertama di video saya yang sebelumnya. Saya akan bacakan analogi sikap hati kedua. Jangan kehilangan harta yang sesungguhnya. Pada waktu kita berdoa bersama dan di saat Pastor Barry memimpin doa, Tuhan Yesus memberikan penglihatan. Seketika saya melihat Pastor Barry dipangku Tuhan Yesus di sebuah taman yang indah, dan Tuhan Yesus berkata, "Nak, pertobatan sejati selalu membuat kalian duduk di pangkuanku di dalam naungan dan tuntunanku yang sempurna." Lalu Tuhan Yesus tersenyum ke Pastor Barry dan Tuhan kembali berkata, "Ada dua orang yang memiliki harta yang begitu berharga, yang menjadikan mereka sangat kaya. Yang pertama kehilangan hartanya, namun tidak begitu khawatir karena ia punya harta yang lain. Sekalipun harta yang hilang adalah harta yang paling berharga. Kemudian yang kedua juga kehilangan hartanya, tapi ia menangis dan menjadi terpukul serta sangat menyesal. Dan yang kuharapkan kalian tidak menjadi salah satu dari kedua orang itu. Yang pertama kehilangan hatiku namun merasa aman karena memiliki harta dunia. Yang kedua kehilangan hatiku dan hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Yang aku harapkan adalah kalian menjadi hambaku yang tidak perlu kehilangan hatiku. Juga kalian terus dapat dipercaya dan dapat menjaga hatiku dengan segenap hidup kalian." Dari analogi ini ada satu nilai yang bagus banget, bahwa dua orang ini memiliki kehilangan harta. Jadi yang pertama kehilangan hartanya yang paling berharga, tapi dia tidak khawatir karena dia masih punya harta dunia. Artinya harta yang paling berharga di sini adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana kalau kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah enggak, orang yang sudah di dalam Tuhan itu adalah orang yang sudah bertemu dengan Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya harta yang paling berharga. Tapi seringkali ada satu keinginan setiap orang yang lebih dari Tuhan. Sangat disayangkan bahwa analogi yang pertama dan kedua ini adalah orang yang menyesal dalam hidupnya karena mungkin mereka memiliki segala sesuatu, segala apa yang mereka miliki, tapi mereka kehilangan satu harta yang paling berharga, yaitu Tuhan Yesus. Dan sini Tuhan bilang, yang aku harapkan adalah kalian menjadi hambaku yang tidak perlu kehilangan hatiku. Kalian juga terus dapat dipercaya dan menjaga hatiku dengan segenap hidup kalian. Kita bersyukur di Overcomer, di mana Tuhan membagikan 5 benih Overcomer di tengah-tengah gereja kita. Itu benih yang pertama, benih dari mana kita berasal. Artinya kita tahu, menjadi orang yang tahu diri sebelum kita hidup di dalam dosa. Tapi ketika Tuhan menemukan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan mengampuni dosa kita, dan kita diberikan kasih dan anugerahnya sehingga kita menjadi anak-anaknya. Dan sampai Tuhan jadikan kita, dandanin kita sempurna sampai sekarang, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Jadi kita harus menjadi orang yang tahu diri untuk mengingat benih yang pertama ini. Yang kedua adalah never be the same again. Ketika kita menjadi orang yang diampuni, kita menjadi orang yang diselamatkan, kita yang sudah dihapuskan dari setiap dosa dan kesalahan kita. Lewat benih ini, biarlah benih ini terus menyala dalam hidup kita, bahwa kita tidak lagi melakukan jatuh dalam dosa yang sama, berbuat dosa kembali, tapi segera kita mau bertobat. Karena Pastor mengajarkan kita jangan menginjak-injak lagi kasih karunia yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Yang ketiga adalah
benih iman dan perkenanan. Ya hanya karena imanlah kita diberikan anugerah, kita percaya kepada Tuhan bahwa kita diselamatkan. Benih yang keempat adalah benih Tuhan mengingat kita bagaimana pertolongannya dalam setiap hidup kita. Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan kita. Dan benih yang kelima, setia sampai garis akhir. Makanya di kisah buku ini yang aku harapkan adalah kalian menjadi hamba yang tidak perlu kehilangan hatiku. Juga kalian terus dapat dipercaya dan menjaga hatiku dengan segenap hidup kalian. Ini berkaitan dengan 5 benih overcomer yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah gereja kami. Sungguh ini adalah satu analogi yang kedua, yang dimana yang pertama, kalau kita flashback lagi sharing saya, yang pertama itu adalah analogi orang yang tidak mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya dan tidak memiliki kerinduan. Sedangkan di analogi yang kedua itu kehilangan harta yang sesungguhnya. Jadi biarlah kita terus menjaga harta kita yang sesungguhnya, yaitu piala kita adalah Kristus sendiri. Dan kita jaga itu, kita pegang sampai garis akhir hidup kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena pertobatan dan sejati adalah membuat kita duduk di pangkuan Tuhan, di dalam naungannya dan di dalam tuntunan yang sempurna. Terima kasih.